ketemu lagi di Mixed Couples. Hari ini luar biasa banget, kita merasa terhormat karena sosok tamu kita hari ini adalah seorang perempuan Indonesia yang mendunia melalui karya-karyanya. Jadi Amel ini adalah perempuan Indonesia yang menikah dengan pria Italia dan menetap di sana, gitu. Nah, sebelum ngobrol lebih lanjut nih sama Amel, gue itu sebenarnya kan sempat browsing-browsing ya, Mel ya. Langsung kepo. Karena kalau nggak kenal nggak bisa ngobrol. Nah, jadi begitu aku ketik nama Amelia gitu ya, Amelia Rahim gitu ya, karena nama lengkap, kemudian muncullah berbagai macam ulasan gitu ya, tentang baik lokal maupun internasional seputar karya-karya Amel di bidang jewelry design. Jadi wow gitu kan ya, aku langsung waduh ini keren banget ini gitu. Nah aku juga pengen meng-highlight gitu kan, Amel ini juga memenangkan berbagai macam kompetisi, Mir, di luar Indonesia. Aku nggak ngerti nih bacanya, kayak Enchanted Emerald Jewelry Design Challenge gitu ya di tahun 2013 sama eDesign Award di 2015. Mungkin banyak lagi, cuman beberapa yang aku baca itu beberapanya adalah ini. Nah bahkan karya-karya Amel itu juga dipakai oleh artis-artis internasional kayak Anggun, terus kemudian siapa lagi, Mel? Christine Chenoweth waktu dia tampil Christine di Oprah Chenoweth. TV show. Oh, Itu ya luar biasa pokoknya sekali nggak sih? Seneng banget aku pas ngeliat. Aku iya juga ngepoin juga makanya sih. Maaf ya Mel, seru aku juga banget. ngepoin juga gitu IG-mu. Sebenarnya awal ketertarikan pada desain itu tuh gimana, Mel? Maksudnya kok Dari tertariknya mana di gitu ya? desain perhiasan gitu, misalnya bukan desain apa baju. Aku kan dulu suka gambar, suka art tuh emang dari kecil kan ya. Makanya aku sampai masuk ke Fakultas Desain and Art di Bandung itu di ITB. Di ITB ya. Nah di ITB itu aku masuk desain produk sebenarnya. Nah, desain produk itu aku tuh termasuk tomboy lah ya. Jadi aku tuh di sana tuh banyak nukang, bikin furniture, gargaji, amplas itu aku udah sering banget nukang-nukang gitu. Terus kayaknya nih si mamah nih kan anak perempuan satu-satunya. Jadi diarahin sama si mama, Mel, itu kayaknya bikin jewelry kayaknya bagus juga tuh, ngamplas-ngamplas juga gitu kan segala macam. Terus udah gitu aku juga Oh, sekarang yang suka yang detail-detail gitu, yang kecil-kecil, suka oke. bikin aksesoris gitu, aksesoris mobil, aksesoris rumah gitu kan. Terus Wow. kebetulan ngelihat itu apa ya, Discovery Channel gitu, jewelry design, dan kayaknya lucu juga nih gitu. Terus aku nyoba-nyoba, terus sama dosen aku diarahin, ya udah cobain aja kamu bikin aksesoris gitu. Terus sempat kerja praktek, aku nyoba nyari kerja prakteknya kan biar sekalian foya-foya, leha-leha. Aku mau ke Bali nih ceritanya, Bali ini banyak Oh, jewelry iya, nih. iya, iya. Iya, bener. Ya udah Itu dari situ ininya aku ya, sumbernya ya. jadi aku ke Bali, nyobain jewelry design sebagai desainer produk, aku kerja prakteknya di perusahaan jewelry gitu. Terus di situ aku mulai ngeliat lah proses Oh, desainnya, proses produksinya. Terus aku mulai tertarik, terus aku mulai cari-cari beasiswa keluar karena kan di Indonesia belum ada jewelry desainnya waktu itu ya 20 tahun yang lalu terasa deh tuanya. Gitu ya, jadi belum ada. Terus Jadi terus cari-cari ya yang ada tuh di Itali inilah ya, yang ada oh itu sampai ada scholarship, masternya waktu itu itu di berarti Itali. scholarship ya untuk dapetin Iya, dapat scholarship scholarship. untuk master. Oh, oke. Heeh, untuk master degree di jewelry design gitu di Itali. Wow. nah ini jadinya nyambung nih ya. Jadi ketemu suami ini di Itali ini dong ketika dapat Iya, scholarship betul, itu. betul. Pas aku lagi Ah, jalan-jalan summer ya, lagi jalan-jalan sendirian gitu, terus ketemu di airport lah sama dia. Dia Ya lagi jalan-jalan ampun. juga sama teman-temannya. oke. Nah Jodoh ini bisa datang dari mana aja ya. Loh kok ngomongin betul. jodoh. Iya, Nanti iya, enggak beneran karena ini kan juga sama mixed couple ya. Maksudnya supaya kita memahami ini jadi perjalanannya gimana sih Mel kalau misalnya tadi kan sudah berkarir ya. Maksudnya itu waktu ke Italia itu sudah berkarir di situ atau sebetulnya karir Amel itu mulai di Italia atau di Indonesia? Belum sih, belum berkarir. Aku masih belajar ya waktu masuk ke Italia itu aku masih master jewelry design, masih belajar tentang jewelry. Aku tuh mulai berkarir di sini sih. Itu setelah juga setelah si master ya, setelah si post master. master. Dan itu Oke. pun setelah master kan biasanya kan waktu itu kan yang punya master degree di jewelry itu cuman dikit kan ya. Jadi biasanya langsung kerja di Dior or di Bulgari gitu. Cuman waktu itu tuh 2008 lagi ada krisis moneter, jadi mereka nggak nerima mahasiswa. Jadi aku abis selesai master aku balik lagi ke Indonesia nih. Aku nggak tahu nggak ada yang nerima
nggak kerja gitu di sini gitu. Ya udah, aku sempat sementara aku belum balik ke Indonesia masih punya uang beasiswa gitu, aku nyari-nyari kerjaan lain dan aku ikut-ikut itu lomba. Dan kebetulan aku menang lomba ini, lomba desain time braille itu. Waktu itu bikin watch design gitu sama yang seperti bracelet gitu. Dan itu aku menang di antara 3.037 desainer dari seluruh dunia. 110 negara gitu. Wow. Dan aku tuh nggak nyangka banget kan. Nah, dari situ aku mulailah dikenal di sektor aku gitu. Jadi aku mulai diajak kolaborasi di sini, di sana gitu. Jadi aku akhirnya malahan menetap di sini gitu. Terus apa kabar nih dengan karirnya setelah menikah dan menjadi ibu di Italia? Iya, aku vakum sampai 2 tahun lalu aku nggak ngedesain sama sekali. Terus baru sekitar 2 tahun yang lalu aku mulai terima tawaran, tapi masih itu ya, masih judulnya freelance. Jadi aku cuman sebisa aku aja. Kalau misalnya aku tiba-tiba ngerasa suami lagi nggak banyak, kan suami kerjanya marketing dan sales ya, jadi sering banget keluar kota gitu. Jadi kalau misalnya suami lagi nggak banyak kerjaan gitu keluar kota, aku mulailah cari-cari lagi gitu kerjaan gitu supaya jadi bisa bagi dua kerja ngomong si kecilnya bisa bagi dua gitu waktunya. Jadi aku kemarin itu sempat bikin lagi desain buat kolaborasi dengan perusahaan Indonesia waktu itu. Jadi bikin koleksi perhiasan tentang wanita juga waktu itu, tentang wanita, judulnya Broken Wing. Jadi tentang ketidaksempurnaan wanita gitu. Jadi justru yang ketidaksempurnaan itu yang membuat kita semakin cantik, yang semakin berbeda gitu. Ketika kamu memutuskan vakum ya 2 tahun itu, maksudnya apa sih pembicaraan yang terjadi antara kamu dan suami kamu? Maksudnya kalau di Indonesia culture-nya memang ya pengurusan anak urusannya ibu gitu ya. Walaupun nggak semuanya seperti itu, tapi memang banyaknya seperti itu, dan akhirnya banyak perempuan Indonesia yang mengalah dalam hal karir karena dituntut tanda petik untuk menjadi ibu gitu. Nah, apakah hal itu juga terjadi sama kamu ketika kamu memutuskan untuk vakum itu? Aku sebenarnya enggak terjadi sama sekali kayak gitu. Jadi justru suami aku yang dorong aku terus, kapan nih kamu kerja lagi, kapan kamu kerja lagi. Akunya yang masih ngerasa belum siap karena harus nyelesain tugas di rumah, tugas sama si kecil juga gitu kan. Aku ngerasa nggak siap gitu, tapi dia dorong terus. Malah aku sempat berantemnya gara-gara sama suami itu, gara-gara suami itu terlalu ngedorong. Jadi aku kayak ngusannya apa sih? Justru kebalikan sama di Indo. Justru dia terlalu ngedorong aku jadi ngerasa kayak dapat pressure ya, jadi under pressure ya jatuhnya ya. Jadi under pressure banget gitu. Padahal sebenarnya mungkin suami ngeliat lu itu talented banget, Mel. Jadi sayang banget gitu kali ya. Iya, yang dipikirin sama suami. sebenarnya sih kayak gitu. Iya. Jadi berarti keputusan itu memang dari kamu ya. Kamu merasa oke, harus vakum dulu nih, fokus dulu dengan si kecil, seperti itu ya. Panggilan seorang ibu lah ya itu. Iya. Kamu sekarang jadi pembagiannya bagaimana, Mel? Ketika sekarang kan sudah mulai kembali berkarir lagi gitu. Aku sekarang juga aku belum 100% ya, masih dibilang berapa ya? 30%, sekitar belum banyak juga aku kerjanya. Karena antara si virus ini juga kan kayak misalnya si kecil sekarang masih di karantina, kan kemarin dapat oleh-oleh COVID dari Indonesia. Mesti di karantina 10 hari di rumah, suami mesti kerja, aku mau nggak mau mesti 24 jam sama si kecil gitu kan, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi aku juga nggak mau ngambil pekerjaan yang terlalu ini ya, aku harus menuntut kamu ini banget ya, waktu banget ya. Jadi ya udah, jadi ya sekarang ini gitu aja sih. Kalau misalnya suami lagi bilang aku sekarang lagi nggak mesti keluar kota nih gitu, ya udah aku mulai nyari kerjaan. Kalau misalnya sampai sekarang aku ini udah sekitar 3 bulan aku nggak ngambil pekerjaan, hanya sih nyelesain pekerjaan yang lalu-lalu aja gitu aja sih. Tapi justru sekarang dengan kondisi Amel ambil freelance ini tuh jauh lebih enak ya buat Amel ya? Untuk sekarang sih ya, aku paling cocok sekarang. Sebenarnya aku pengen banget sebenarnya kerja kantoran ya. Aku udah kangen sebenarnya. Kangen banget. Kemarin itu aku sempat aku nggak boleh nyebut ya sebenarnya. Aku sempat dikontak sama dua perusahaan yang lumayan gede gitu, dan aku yang satu malah di Copenhagen. Aku
si suami, "Aduh, aku mesti transfer sampai ke Copenhagen, aku nggak bisa nih long distance relationship sama kamu, sama anak kita gimana." Akhirnya aku terpaksa aku lepas gitu kan, ya namanya juga ibu rumah tangga kan ya, mau nggak mau mesti mikir 2 kali gitu untuk mencapai mimpi gitu kan. Ya udahlah. Tapi menurut kamu apa sih tantangan terbesar? Aku nggak tahu ya di Italia seperti apa gitu. Tantangan terbesar seorang perempuan yang berkarir dan juga berkeluarga gitu ya, atau mengurus rumah atau mengurus anak di Italia itu seperti apa gitu? Pertama itu ya, support system itu ya yang tadi kita ngomongin. Karena di sini kalau misalnya aku mau nyewa babysitter harganya 12-15 euro per jam, uang gaji aku nanti habis cuma buat babysitter. Jadi ya udah aku aja deh jadi babysitter karena aku mikirnya kayak gitu. Ya udah, gitu terus untuk bersihin rumah juga kita kan semuanya di kita yang lakuin gitu ya. Walaupun suami juga bantuin, tetap aja kan nggak, ekspektasi perempuan sama laki itu kan beda gitu. Mungkin setiap orang beda-beda, cuman aku sama suami aku kebetulan beda gitu ekspektasinya. Jadi kalau misalnya suami udah ini aku udah kerjain ini, tapi aku ngeliat lagi, aku betulin lagi ya gitu maksudnya. Kurang oke nih bersihinnya gitu ya, Mel. Kayaknya perfeksionis nih. Aku masih suka kayak gitu ya udahlah, jadi ya kan beda-beda setiap keluarga ya, jadi ya gitu deh. Kadang-kadang ya kalau ngobrol sama keluarga sama teman-teman di Indonesia, mereka nggak bisa ngerti gitu. Maksudnya kemarin itu kan sempat di Indonesia juga sempat, "Amel kapan nih adiknya kapan bikin?" gitu, "Anak kedua kapan?" gitu kan. Aku bilang, "Aduh, tunggu dulu nih, tunggu dulu. Aku nih anak satu aja masih berabe banget di mana-mana. Mau bikin anak satu lagi gimana caranya?" gitu kan. Aduh, mereka nggak bisa ngerti gitu keadaan kita di sini gimana gitu. Mel, tapi ini nggak sih kamu masih punya plan, maksudnya setelah anaknya gede gitu ya, mungkin udah bisa ditinggal-tinggal atau bisa dititipin daycare gitu, lu akan balik lagi nih kerja as a normal dan yang kayak Amel pengenin gitu. Paling nggak kalau udah masuk elementari kali ya, aku mikirnya gitu. Plan sih ada sih. Aku kan kalau misalnya elementari aku bisa ninggalin, kalau di sini kan di Eropa kan bisa ninggalin anak di sekolah sampai jam 4 atau maksimal jam 4:30 sore kan. Kalau misalnya ikut les-les segala macam gitu. Jadi mungkin aku elementari udah mulai bisa cari kerja kantoran gitu atau gimana. Memang benar ya kayak tadi babysitter, daycare, aduh mahal deh hitungannya, jam-jamannya mahal. Tapi kalau di Australia sendiri misalkan nih ya, kita mau masukin anak ke daycare, terus nanti karena memang orang tuanya let's say sibuk bekerja. Nah, itu dari pemerintah ada subsidi tuh, subsidi berapa persen gitu. Jadi sehingga kita bayar daycare-nya itu nggak full gitu. Jadi itu mempermudah, memang diberikan oleh pemerintah untuk pasangan-pasangan yang memiliki pekerjaan dan si anak ini nggak ada yang jaga gitu. Nah, kalau di Italia gitu ada seperti kayak gitu juga nggak sih, Mel? Sebenarnya ada, cuman mungkin di kota besar ya, kayak Milan atau Roma. Karena aku kan tinggalnya di Desenzano. Desenzano itu sebenarnya nggak kota kecil juga, cuman nggak selengkap di Milan gitu. Jadi aku di sini juga setengah-setengah jadinya. Jadi ada support system sebenarnya dari pemerintah, bisa ninggalin di sekolah sampai jam 3 anaknya, cuman tetap aja mencari pekerjaan yang cuma sampai jam 3 itu susah banget gitu. Nggak ada gitu. Maksudnya gimana caranya aku bisa jadi tetap harus nyewa babysitter dari jam 3 sampai jam 5 gitu. Jadi aku dan nyari babysitter ini nggak gampang, apalagi pas lagi virus-virus begini kan, banyak COVID di mana-mana. Jadi anak aku juga milih-milih babysitternya susah gitu kan. Dan biasanya di sini itu kebanyakan support system-nya itu dari orang tua, dari nenek kakeknya ya, karena di sini kan orang Eropa, orang Italia apalagi nenek kakeknya bisa umur 70, 80 tahun tuh masih pada seger-seger gitu. Jadi kalau aku ngeliat tetangga-tetangga aku atau ibu bapak teman-teman teman anak aku itu biasanya yang ngambil di sekolah jam 3 itu biasanya neneknya atau kakeknya gitu, kayak gitu. Karena kita di sini nggak ada kakek atau nenek, jadi ya terpaksa aku masih di sini gitu. Aku belum ngambil kerja dulu gitu karena kita di sini
ya ibu bapak suami aku juga udah nggak ada kan, jadi ya udahlah kita cope gini. Jadi, Menurut kamu gitu untuk menyiasati terutama perempuan-perempuan, bukan hanya yang tinggal di luar negeri aja sih, yang di Indonesia juga menyiasati antara Sebenarnya ini karir tapi perempuan rumah tangganya juga lancar Betul. gitu. Bagaimana tuh ya? Kalau Amel bisa aku kasih juga tips. masih belajar nih ya sebenarnya. Aku juga masih berantem sama suami sampai sekarang. We all Ini do dari deh aku. kayaknya, we all do. Iya, aku tuh awal-awalnya karena suami juga kan sebenarnya anak cowok satu-satunya ya. Jadi apalagi di Indonesia tuh di Indonesia, di Italia tuh ada namanya mamona. Mamona tuh apa namanya? Bener-bener anak mama gitu, anak mama. Jadi semua orang Italia itu kebanyakan anak mama gitu. Jadi mereka nggak banyak ngelakuin, nggak kayak orang Jerman yang biasanya bersihin rumah sendiri gitu segala macam. Jadi awal-awal nikah tuh banyak berantemnya. Jadi masa aku nyapu, ngepel, nyuci segala macam sendiri, itu udah gitu ada anak kecil pula baru ngelahirin, aduh aku tuh berantem terus mulai ke sininya dia mulai nyapu atau dia mulai ngepel, aku yang nyuci piring gitu. Terus udah gitu itu buat beli akhirnya kita buat beli itu aja apa namanya, dishwash apa namanya, buat nyuci piring, mesin cuci piring. Itu kan tadinya aku mau beli banget mesin cuci piring karena nggak butuh banget deh punya anak tanpa mesin cuci piring. Begitu terus dianya apaan sih, nggak butuh. Akhirnya aku suruh dia, udah kamu ya udah kalau gitu yang bagian cuci piring kamu, aku bagian yang lain-lain. Mulai saat itu baru dia ya udah ayo kita beli mesin cuci piring. Itu strateginya Bo ya. Ya gitu sih, sampai akhirnya kita mulai bagi-bagi kerjaan aja dari sekarang sampai sekarang gitu. Jadi ya emang komunikasi sih yang paling penting. Sampai sekarang kita masih belajar untuk komunikasi, bagi-bagi tugas. Ya itu aja sih sebenarnya. Ya, sepakat sih harus dikomunikasikan ya. Jangan dikerjain semua sendiri, toto pengsan. Iya betul. Aku kalau meng-capture dari obrolan-obrolan kita ini mungkin positive things-nya gitu ya, terlepas dari kekangenan untuk balik lagi kerja gitu ya, yang kayak 9 to 5 kayak gitu, mungkin momen paling beautiful momennya itu adalah lu punya Amel punya 100% waktu buat si kecil. Iya betul. Itu sih yang biasanya membuat aku semangat lagi. Amel, sebelum kita closing ada yang mau ditambahkan nggak Mel? Iya, buat perempuan-perempuan Indonesia bersyukurlah gitu. yang di Indonesia. Jadi gak usah ngelihat yang punya istri suami bule itu ya ada enaknya ada nggak enaknya juga gitu. Jadi kalau buat yang di perempuan-perempuan yang punya istri yang punya suami bule ya tetap semangat gitu ya. Kita gitulah nasib. Bagi mereka terutama yang tinggalnya tidak di Indonesia ya Mel. Tinggalnya nggak di Indonesia kali ya. Karena support sistemnya berbeda memang. Betul. Iya benar-benar karena di Indonesia beda ya, beda kondisinya. Amel, thank you banget. Maksudnya di antara waktunya harus berbagi waktu dengan si kecil dan urusan kerjaan freelance-nya gitu ya. Mau diajak ngobrol-ngobrol nih sama kita di sini di Mixed Couples. Thank you banget. Good luck untuk karir berikutnya. Ditunggu tadi karya-karya selanjutnya. Iya. Dan untuk yang lain nih, yang masih mau ngobrol-ngobrol juga sama kita, boleh ya kirim message ke Instagram kita @mixedcouples.id. Itu aja untuk hari ini ya. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Kalau gitu, see you next time semuanya. See you next time. Thank you banget ya, Mel.